Oke. Ini kan membuat penasaran nggak cuma masyarakat Indonesia, sampai Pak Jokowi juga kabarnya sampai nanya ke Pak Surya Paloh, siapa sih bacawa presnya Anies? Benar nggak sih? Benar Pak Sudirman? Ada pertanyaan gitu? Mungkin ya. Saya kebetulan membaca media online tadi, memang Pak Surya sempat menjelaskan pada media, antara lain obrolannya adalah ditanya soal cawapres. Kemudian jawaban beliau sama seperti jawaban kita semua, alhamdulillah, bahwa ya mungkin Pak Anies yang lebih tahu siapa bakal pasangannya. Nggak dijawab ya sama Pak SP? Menurut media yang saya baca begitu. Menurut media, kalau menurut obrolan internalnya gimana? Saya nggak tahu. Saya belum ketemu Pak SP sampai hari ini. Nanti kalau ketemu saya akan tanya. Tapi ngomong Pak Sudirman, artinya gini, kalau sempat ada obrolan antara Pak Jokowi dan Pak SP, di mana kita sama-sama tahu bahwa setelah mengumumkan Anies sebagai baca pres, kan hubungan Pak SP sama Pak Jokowi itu kan retak ya, bukan retak malah terbelah saya ngomongnya. Ini artinya sudah mulai cair hubungan mereka berdua. Saya melihat hubungan para orang tua ya, saya termasuk orang yang sudah tua juga lah. Kan ada dua aspek. Satu aspek pribadi, yang kedua aspek publik. Gitu. Menurut saya aspek pribadi itu mau kayak apapun, para orang tua itu tetap punya komunikasi yang baik. Yang kemudian membuat jarak barangkali adalah karena perbedaan politik. Jadi bisa saja dalam pertemuan privat, di ruang privat itu mereka sebenarnya ngobrol dengan enak, dengan nyaman, barangkali guyon-guyon juga, bercanda-bercanda, mengingat masa lalu. Tapi di publik kan boleh-boleh pilihan. Jadi saya menghormati perbedaan itu. Tetapi di berbagai kesempatan saya mengatakan sangat baik apabila tokoh-tokoh politik itu saling berkomunikasi. Tapi semoga saya mikirnya kejauhan ya kalau kita bicara soal komunikasi antar tokoh politik. Karena kan kalau kita lihat Pak Jokowi sekarang hubungannya sama Pak SP sudah mulai mencair nih. Sebelumnya Mas AHY sudah sempat bertemu sama Mbak Puan. Tapi terus kita juga tahu Nasdem sama Golkar hubungannya sekarang juga udah mulai akrab. Kemarin ada Golkar datang ke acaranya Nasdem. Nggak takut? Nggak ada rasa khawatir partai koalisinya akan bubar meninggalkan Anies sendirian? Harapan saya pada Pak Presiden ya. Berlaku bagi presiden siapapun. Presiden itu pengayom paling tinggi. Jadi seorang presiden memang harus membuka hubungan dengan siapapun, cair dengan siapapun, bahkan dengan lawan-lawan politiknya. Karena di samping kepala pemerintahan yang masuk karena politik, kan beliau ini kepala negara yang mengayomi. Nah, terhadap kekhawatiran itu menurut saya, ini saya harus mengatakan sedihnya politik kita hari ini itu begitu. Seolah-olah ketemu sebentar, kemudian membuat koalisi retak. Gitu ya. Ketemu si Anu, seolah-olah akan pergi. Padahal sebetulnya, ya ketemu saja. Kemudian pilihan politik itu kan, pertimbangannya tidak sekedar bertemu 2 jam begini. Tapi soal visi, soal value, soal perjalanan, soal cara memandang berbagai masalah. Jadi kami tidak punya kekhawatiran sama sekali bahwa pertemuan-pertemuan itu akan membuat koalisi perubahan akan pecah atau bubar gitu. Kita akan memproses ini sudah setahun ya, bulan Juli lah itu. Dan kebetulan kita punya tradisi siapapun bertemu siapapun, maka sebelum berangkat pertemuan, sudah pertemuan, kita pasti dapat brief. Ini mungkin besok lusa kami akan dapat brief Pak Surya Paloh dengan Pak Jokowi, agendanya apa, kemudian apa yang didiskusikan, apa-apa yang kira-kira sensitif untuk publik itu kita mungkin akan dapat. Jadi dengan itu semua hampir tidak ada hal yang disembunyikan, termasuk obrolan-obrolan Mas AHY dengan Mbak Puan, kita memahami lah. Tentu saja ada aspek-aspek pribadi kan, bagaimanapun beliau berdua adalah putra tokoh-tokoh besar ya, pasti ada persahabatan yang mungkin sangat personal kita mengerti. Tapi yang sifatnya memang bisa kita ketahui sebagai konsumsi untuk mengolah langkah lebih lanjut, kita mendapatkan apa. Jadi sekali lagi, insya Allah kita nggak punya kekhawatiran apapun. Apalagi kemarin kan kalau kita lihat pidatonya Pak Surya Paloh, ya sudah proklamasi bahwa beliau menempuh jalan ini siap, tidak ada yang bisa menghalangi apapun. Kira-kira gitu. Dan dengan pertemuan kemarin tidak lantas membuat Pak Surya berubah pikiran gitu.